Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita tanpa henti-hentinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah akan menempuh berbagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dan Dialah adalah maha perkasa lagi maha pengampun. Siapapun dia jamaah sekalian yang masuk dalam kehidupan ini, pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang-orang beriman, orang-orang kafir pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan berjanji untuk menguji orang-orang beriman dengan majumukan dalam secara khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyatruku ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Lebih daripada itu jemaah sekalian, semakin tinggi iman seseorang, maka akan semakin besar pula ujian dan cobaan Allah berikan kepadanya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya thummas salihun thummal amsal fal amsal minan nas yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Artinya jemaah sekalian, manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan rasul, kemudian orang-orang solih, kemudian orang-orang yang paling mulia yang semisalnya, lalu yang paling mulia semisal dari manusia. Seseorang jemaah sekalian akan diuji sesuai dengan kadar agamanya, akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menguji orang beriman jemaah sekalian, di sisi lain Allah juga mengabarkan kabar gembira kepada kita semua orang-orang beriman, bahwasanya sebesar apapun ujian tersebut pasti ada jalan keluarnya. Namun Allah mengingatkan bahwasanya jalan keluar tersebut hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menjanjikan jalan keluar itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala problematika dalam kehidupan ini.
Allah juga berfirman, jemaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Di antara tafsiran para ulama tentang furqanan dalam ayat ini adalah, jemaah sekalian, yaitu adalah al-makhraj, yakni jalan keluar. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, jika seseorang menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupannya, lantas dia tidak mendapatkan solusi dalam menghadapi permasalahannya, yakinlah bahwasanya ada yang salah dalam ketakwaannya. Oleh karenanya, jemaah sekalian, hendaknya kita introspeksi diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah telah kita sebutkan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya dia Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kata-kata may yattaqillaha di situ, jemaah sekalian, bersifat secara umum. Apakah dia laki-laki, dia perempuan, apakah dia seorang pemuda atau orang tua, apa dia orang kaya atau orang miskin, apakah dia pejabat atau rakyat biasa, siapapun di antara mereka yang bertakwa kepada Allah, pasti dan pasti akan ada jalan keluar baginya. Pada ayat ini, jemaah sekalian, juga tidak disebut secara khusus jenis permasalahan apa, sehingga memberikan kesimpulan bahwasanya seluruh jenis permasalahan akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya jika dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini telah sering kita dengar bersama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan seterusnya. Namun ternyata, jemaah sekalian, ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan permasalahan yang sangat pelik dalam kehidupan seorang suami dan seorang istri, yaitu masalah perceraian, masalah talak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, dalam surat At-Talaq, dalam ayat pertama, karenanya banyaknya orang tidak bertakwa dalam masalah perceraian ini, jemaah sekalian. Banyak orang yang tidak bertakwa dalam masalah perceraian, baik dari sisi laki-laki atau suami yang menceraikan istri dengan cara yang batil, atau juga dari sisi wanita atau istri yang tidak bertakwa tatkala telah jatuh talak baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam awal surah ini, jemaah sekalian, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang dapat menghadapi iddah yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jangan sekali-kali kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, yakni rumah suaminya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah rumah mereka. Dan janganlah diizinkan para istri kalian keluar setelah jatuh talak itu kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak tahu, la Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Karena bisa jadi nanti Allah timbulkan ada rasa penyesalan sehingga mereka tinggal langsung rujuk. Suami bisa langsung kembali ke rumahnya, bercampur bergaul kembali dengan istrinya. Karena sangat sungguh terbalik. Ada. Jadi jemaah sekalian, sederhana ayat ini menuntut agar seorang laki-laki ketika hendak menceraikan istrinya harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam. Dia harus menceraikan istrinya dengan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu hendaknya dia menceraikan istrinya tidak dalam keadaan sedang haid, harus dalam keadaan suci dan belum digauli. Ketika seseorang menceraikan istrinya di luar kondisi ini, maka itu adalah perceraian yang keliru atau salah, jemaah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk tidak mengeluarkan istrinya dari rumahnya tatkala telah talak dijatuhkan. Sayangnya, subhanallah, sebagian suami tatkala emosinya meledak, dia langsung mentalak istrinya, dia mengusir istrinya dari rumahnya, padahal Allah telah melarang, mewanti-wanti agar jangan kurang sekali-sekali istrinya dari rumah tersebut. Di samping itu juga Allah merintahkan seorang istri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tidak keluar dari rumah suaminya tersebut. Ketika yang mencerai atau suami maupun yang dicerai atau istri sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dan solusi dalam permasalahan mereka, itu masalah talak tadi. Langsung bisa mereka rujuk, jemaah sekalian. Namun ketahuilah bahwa ini berlaku pada seluruh jenis permasalahan.
Ayat ini tidak sekadar bicara tentang permasalahan cerai saja jemaah sekalian, akan tetapi seluruh permasalahan. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan selalu ada jalan keluar baginya atas permasalahan dia hadapi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisa'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan antum semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya bertakwa kepada Allah adalah solusi dari segala permasalahan. Tidak sedikit di antara kita sering menghadapi masalah ekonomi. Maka di antara jalan keluar untuk seseorang bisa meraih rezeki adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat agama kita ini menganjurkan agar seseorang mengambil dua sebab untuk keluar dari permasalahan ekonomi ini, yaitu mengambil sebab dengan dia beramal, dengan dia bekerja dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berikhtiar dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, nabi kita, junjungan kita, memberikan anjuran kepada kita semua jemaah sekalian. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah kalian meraih apa yang bermanfaat bagi kalian dan mohonlah senantiasa pertolongan kepada Allah dan jangan kamu menjadi orang-orang lemah dalam berusaha berikhtiar mencari rezeki yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tatkala berusaha mencari rezeki mereka hanya mengandalkan sebab-sebab duniawi. Dia lupa bahwa ada sebab lain untuk menambah dan memudahkan rezekinya, yaitu ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan bagian jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ketika seseorang telah mendapatkan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, maka itu adalah tanda di antara tanda bahwa dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Yakinlah bahwasanya jika kita semua bertakwa kepada Allah, maka rezeki akan datang kepada kita semua. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Dan perintahkanlah kepada keluargamu menegakkan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat baik itu bagi orang-orang bertakwa. Jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Wahai para ayah, wahai para suami, perintahkan keluargamu untuk solat, perintahkan kepada istri dan anak kalian untuk solat, bangunkan mereka untuk solat apabila mereka tertidur. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berikan rezeki kepada kalian. Maka jangan sampai tidak solat dengan dalih mencari rezeki. Ketahuilah bahwa Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, bahwa solat itu merupakan di antara sebab untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala yang menjadi urusan dari orang-orang bertakwa, termasuk dalam urusan mencari rezeki. Lebih daripada itu jemaah sekalian, bahkan Allah berbicara tentang cakupan yang lebih luas, yaitu seperti suatu negara. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard." Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa,
maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Yaitu maksudnya rezeki dari langit dan dari bumi. Bisa jadi ada sebuah negara yang hasil buminya sedikit jika dibanding negara lain, tetapi ternyata mereka jauh lebih aman, lebih makmur, lebih tentram. Karena mungkin penduduknya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari negeri-negeri lainnya. Sebaliknya jemaah sekalian, bisa jadi hasil bumi satu negara sangat banyak, namun kebohongan, kedustaan, korupsi di mana-mana. Tidak kita lagi rasakan keamanan, tidak ada kita rasakan kemakmuran karena kurangnya ketakwaan penduduk dari negeri tersebut. Nas'alullah as-salamul afiyah. Oleh karena itu, hendaklah kita bertakwa kepada Allah, dimulai dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing, kemudian mengajak keluarga kita, lalu disebar kepada tetangga dan masyarakat kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Ingat jemaah sekalian, jangankan menjamin rezeki manusia, para jin pun Allah jamin rezekinya. Malah jin pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Bahwasanya jika mereka para jin tetap berjalan lurus di atas jalan ini, yaitu agama Islam ini, benar-benar kami akan berikan minum kepada mereka dengan air yang segar atau rezeki yang banyak. Jemaah Jumat, kalau bangsa jin yang bertakwa dan istiqomah kepada Allah dijamin rezekinya, maka apatah lagi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, apabila seorang hamba berusaha mencari rezeki serta dengan ketakwaan yang benar, maka pasti Allah akan mendatangkan rezeki yang sangat banyak. Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan gambar tentang hal ini dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair tagdu himasan wa taruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Dia akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rezeki pada seekor burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian dia kembali ke sarana dalam keadaan telah kenyang. Jemaah Jumat, Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya hendaknya seseorang berusaha meskipun usahanya tidak besar. Hendaknya seseorang berusaha mencari rezeki walaupun tidak besar. Namun jika disertai dengan ketakwaan dan tawakal yang tinggi, maka akan didatangkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadza ala sallu wa sallimu ala nabiyikum ar-rahmatil muhdah kama amarakum rabbukum biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.